Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rein dan juga Pak Roy dan juga saya, Faizal Hamzah, akan mempresentasikan atau video tutorial mengenai deploy aplikasi monolith dan juga deploy aplikasi microservices. To break a monolithic application into microservices with AWS Copilot, Amazon ECS, Docker, and AWS Fargate tutorial, kita akan menggunakan langkah-langkah yang ada di website AWS ini. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama adalah introduction, kemudian setup, kemudian containerize and deploy the monolith, kemudian break the monolith, kemudian deploy microservices, kemudian yang terakhir adalah cleanup. Baik, yang pertama adalah untuk introduction. Apa yang akan kita lakukan nanti itu mencoba mendeploy aplikasi dengan arsitektur monolith dan aplikasi dengan arsitektur microservices, yang mana nanti sebelum di-deploy itu akan di-containerize dulu menggunakan Docker. Dan aplikasi yang kita akan gunakan sebagai contoh itu sudah dibuat juga oleh AWS Lab atau AWS Lab. Jadi kita tinggal download nanti, kemudian kita coba menggunakan itu, yaitu aplikasi kecil yang menyimpan data-data user, kemudian threads atau topik, kemudian post atau pesan. Jadi ini kayak semacam data chat atau forum gitu. Nah, untuk yang microservices itu aplikasi yang sama, tapi untuk service users, threads atau topiknya, kemudian message atau postnya itu menjadi service terpisah. Jadi yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana cara kita mendeploy kedua jenis arsitektur ini, bukan bagaimana caranya kita memecah arsitektur monolit menjadi arsitektur microservices, bukan, tapi bagaimana caranya kita mendeploy. Baik, untuk yang pertama, kalau kita lihat di sini step-stepnya, tahap persiapan itu adalah setting up your AWS environment. Kalau kita lihat langkah-langkahnya di dalam adalah membuat akun. Ini kita asumsinya kita udah punya akun AWS ya, yang root akunnya. Kemudian configure users, ini nanti users yang akan kita gunakan atau akun yang akan kita gunakan untuk mendeploy aplikasinya. Jadi ada beberapa alternatif, dua di antaranya adalah menggunakan IAM users atau juga bisa menggunakan users yang ada di IAM Identity Centers. Nah, untuk tutorial sekarang kita akan gunakan users yang ada di IAM Identity Centers. Kemudian selanjutnya adalah setup AWS CLI, kemudian setup AWS Cloud9 IDE. Nah, untuk tutorial sekarang kita tidak pakai Cloud9, nggak pakai Cloud9, jadi kita pakai eh, text editor atau IDE-nya pakai Visual Studio Code. Jadi nanti ini akan tahap keempat ini akan kita skip. Baik, karena asumsinya kita udah punya akun root di AWS, jadi create akun AWS ini kita skip langsung ke bagian yang kedua, configure users. Oke, kalau kita coba masuk di akun root, masuk ke konsolnya, kemudian masuk ke Identity Center, IAM Identity Center, atau bisa melalui search bar di ketik aja identity. Nah ini IAM Identity Centers. Nah kebetulan akun root saya Identity Centernya udah aktif yang di region Singapura. Di sebelah kiri ada menu users.
tinggal kita tambahkan aja add user, ikuti perintahnya, kemudian tidak perlu ditambahkan dalam grup, nggak masalah, ini opsional aja. Kemudian diaktifkan user ini, kalau ini nanti ada email masuk, tinggal diikuti aja permintaannya. Nah, setelah usernya jadi, baru kita attach dengan permission set yang kita butuhkan. Nah, permission set yang dibutuhkan itu adalah, oke, ya administrator akses. Ini kita pakai untuk mengakses konsol. Jadi user user yang dibuat nanti itu bisa mengakses konsol punyanya si eh, root, akun rootnya. Kemudian kita pakai sistem administrator, ini bisa juga dipakai untuk mendeploy aplikasi. Kemudian Power User Access ini juga bisa kita gunakan untuk mendeploy aplikasi. Tapi untuk kepentingan sekarang, kita pakai yang Power User Access untuk mendeploy aplikasinya. Nah, cuman ini nggak cukup. Jadi masing-masing permission set ini di dalamnya ada policy. Kayak misalkan administrator akses ini ada policy administrator akses, namanya kebetulan sama. Nah, permission setnya itu dibuat oleh, bukan kita bikin sendiri ya, ini udah dibikin oleh si AWS, administrator akses. Policy-nya itu juga AWS manage. Jadi AWS manage ini udah dibikin oleh ini kita tinggal pakai aja administrator akses juga kebetulan nama policy-nya. Nah, khusus yang untuk mendeploy aplikasi Power User Access ini tadinya hanya ada satu policy di sini, Power User Access. Kemudian karena tidak cukup haknya untuk mendeploy aplikasi sampai ke ECS, jadi kita butuh satu policy lagi yang juga sudah dibuat oleh AWS, yaitu IAM Full Access. Ini jadi kita butuh dua ini. Walaupun ini policy-nya kita bisa custom ya, tidak harus pakai yang sudah dibuat oleh AWS, nggak masalah. Cuman untuk mempermudah tutorial, kita pakai yang sudah jadi ini. Nah, sekarang bagaimana caranya ini mengattach ke user yang bersangkutan? Yang pertama adalah permission set-nya dulu. Permission set-nya kita bisa create permission set. Anggap aja ini belum ada nih, permission set-nya kita bisa create. Ini dikasih dua pilihan, mau yang custom atau yang sudah jadi. Nah, kebetulan ini kita untuk tutorial sekarang kita pakainya yang sudah jadi aja. Kalau yang tadi kan ada tiga administrator akses. Nah, ini dia full akses ke service AWS dan resources. Jadi nanti masuk ke konsolnya dia bisa masuk konsol punya root. Kemudian power user access. Nah, di sini allow management of users, tapi nggak boleh dia manajemen user. Makanya kita tambahkan tadi IAM eh, access, IAM user accessnya ditambahkan supaya dia punya kemampuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah sistem administrator. Ini untuk application and development operation. Next saja, misalkan kita mau buat Power User Access, tinggal di next aja. Kemudian namanya apa? Kebetulan eh, tadi kita kasih nama yang sama. Session duration-nya berapa lama? Ini 1 jam cukup sebetulnya, karena nanti di CLI dia nanti akan refresh session otomatis, tergantung nanti kredensial metodologi yang kita pakai itu pakai apa. Apakah single sign on dan seterusnya. Kemudian tinggal next lagi. Kalau udah sesuai, tinggal create. Nah, hasilnya adalah yang tadi, permission set ini akan tercreate ini menjadi 3. Kemudian, kalau ingin menambahkan policy tambahan, tinggal pilih permission setnya, kemudian attach policies.
kemudian cari, misalkan tadi kita mau nambahin IM full access. Nah, ini karena kebetulan sudah di attach dia ya. Misalkan, misalkan yang ini tinggal conteng, kemudian attach policies, begitu seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya permission set ini kita attach ke user yang bersangkutan. Jadi yang pertama adalah kita pilih AWS accounts, kemudian pilih akun root kita, kemudian kita assign users atau group. Nah, kita pilih yang users, kemudian pilih user yang bersangkutan, akun yang bersangkutan, kemudian next, lalu kita pilih permission set mana yang mau kita attach. Atau misalkan langsung ketiga-tiganya pengen di attach ke user. Tinggal next. Kalau udah oke, submit. Nanti dia akan apply. Nah, ini kebetulan untuk user yang ini kita udah attach. Oke, sekarang bagaimana cara loginnya? Di bagian dashboard itu ditampilkan eh, ini link ke AWS Access Portal URL. Nah, ini cara login user eh, identity centersnya bisa dari sini. Kita tinggal copy, kita coba pakai browser yang berbeda. Kebetulan sudah login. Kebetulan ini udah login. Kalau misalkan seandainya belum login, nanti dia akan tampil seperti ini. Kebetulan ini MFA-nya juga udah aktif. Nah, ini sudah login sebagai users dari identity centersnya. Kalau mau masuk ke konsolnya, tinggal klik ini. Kemudian ini root user kita siapa. Nah, kita mau masuk sebagai siapa ke konsol itu? Mau sebagai administrator akses kah? Atau sebagai power user akses? Atau sebagai sistem administrator? Misalkan administrator akses, kita klik aja manajemen konsol. Nah, ini dia akan masuk ke konsol AWS dengan role administrator akses. Oke, sekarang kita cukupkan dulu untuk usernya sampai di situ. Nanti kita akan balik lagi ke users ke akun ini untuk memperoleh kredensial yang dibutuhkan oleh AWS CLI atau AWS CLI untuk bisa eh, menginisialisasi koneksi ke AWS. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke tahapan tutorial. Yang selanjutnya adalah tadi bagian setup. Di sini tadi sudah kita setup AWS account yang kita mau gunakan. Dan di sini juga disebutkan bahwa tutorial ini didesain uh, untuk AWS free tier juga. Jadi seharusnya tidak akan menyebabkan biaya kalau mau coba-coba menggunakan AWS free tier. Docker diinstal sesuai dengan platform. Ini mungkin di luar dari scope tutorial sekarang, tapi saya kira juga nggak terlalu susah ini install Dockernya karena kita menggunakan environmentnya menggunakan WSL2 di Windows 11 atau WSL2.
Windows 11. Nah, WSL2-nya kita menggunakan Linux Ubuntu. Jadi Dockernya yang kita install adalah Docker for Windows. Nah, ini sudah running Dockernya di sini. Docker desktopnya kita bisa lihat. Nah, ini Dockernya sudah running. Kemudian AWS CLI ini sebetulnya yang install sama, perintahnya ada di sini, bisa dilihat untuk instalasi dan update. Dan karena kita tadi Linux Ubuntu di WSL2, kita menggunakan perintah yang ada di sini. Tapi buat teman-teman yang pakai platform yang lain, itu bisa mengikuti perintah yang di sini. Misalkan untuk yang Windows seperti ini, dan seterusnya. Nah, setelah AWS-nya diinstal, baru kita confirm AWS yang terinstall menggunakan ini, AWS double dash version. Nah, ini versi AWS yang sudah terinstall. Nah, setelah diinstal, baru kita mengkonfigurasi kredensial yang mau kita gunakan untuk AWS CLI. Karena AWS CLI ini bisa digunakan apabila dia bisa login atau ada kredensial yang kita berikan di AWS CLI supaya bisa mengakses service-service yang ada di AWS. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita balik lagi ke user, identity centers users yang sudah login tadi ini menggunakan administrative access. Yang di sini pada saat login pertama kali tampilannya seperti ini. Nah, yang mau kita ambil adalah kredensial yang ada di sini. Command line and programmatic access untuk power user access. Ada dua policies tadi kita attach itu. Tinggal diklik aja di sini. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi kredensial di AWS CLI? Bisa menggunakan perintah AWS configure SSO. Ini single sign on. Jadi tidak harus mensuplai access key dan secret access key-nya. Cukup hanya begini saja. Nanti tinggal di input SSO stat URL-nya mana, kemudian region-nya mana. Nah, untuk kepentingan dan untuk Windows ini seperti ini, bisa PowerShell dan seterusnya. Nah, untuk kepentingan tutorial sekarang kita pakai yang ini. Menggunakan option yang kedua. Kita buat file namanya ini. Di folder .aws. Atau bisa dengan menggunakan cara AWS configure. Nah, ini kebetulan sudah dimasukkan akses key-nya. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Kalau yang belum ini di paste ini, yang di sini. Akses key ID, secret key ID, dan session token. Session token ini sangat berguna, terutama untuk yang sudah mengaktifkan MFA-nya, multi-factor authentication-nya. Jadi kalau misalkan itu tidak ada session token, nanti dia nggak bisa login nanti dari AWS CLI ke AWS service-nya. Jadi session token wajib untuk yang MFA-nya udah aktif.
Oke, setelah ini dijalankan, akses key-nya ini, region name-nya ini, output formatnya pilih JSON. Kalau misalkan masih kosong, diketik aja JSON. Oke, hasil dari sini itu adalah dua file di folder AWS. Yang pertama adalah file config. Itu isinya region sama output formatnya. Kemudian uh, ini file kredensial. Di sini ada profile default. Sebetulnya kita bisa kasih nama profile yang lain. Cuman ini untuk user yang sekarang kita gunakan itu saya jadikan user default. Nih, akses key-nya, secret key-nya, session token-nya ini. Oke, dua file itu tercreate, baru AWS bisa kita gunakan. Contoh, misalkan kita mau list bucket di AWS, S3 kita, ada berapa bucket? Oh, masih kosong. Kalau misalkan masuk ke konsol, kemudian masuk ke S3, kita buat satu bucket, create bucket, Singapura, contoh, oke, disable, create. Ini sudah ada. Contoh bucket. Oke, sudah ada contoh bucket. Baru kita list dari AWS CLI. Nah, itu contoh bucket. Oke, berarti kredensial yang kita sudah masukkan di sini itu sudah berfungsi dengan baik. Karena AWS CLI sudah bisa berkomunikasi dengan AWS Service. Next, yang selanjutnya adalah Copilot. Ini cara install Copilotnya, bisa install Brew dulu, atau bisa menggunakan curl. Kalau kita kebetulan di Linux x86 bit di WSL2 itu, kita menggunakan yang ini. Setelah diinstal sama dikonfirmasi menggunakan Copilot, Copilot version. Nah, ini versi Copilot yang sudah terinstall di sini. Nah, selanjutnya adalah mendownload aplikasinya. Jadi aplikasi ini udah ada atau udah disimpan di AWS Labs repository di GitHub. Kita tinggal clone atau download aja. Kalau kita lihat linknya, kita buka linknya. Nah, ini aplikasinya. Jadi aplikasi ini nanti ada terdiri dari 3 aplikasi. Maksudnya repository ini terdiri dari 3 aplikasi. Yang pertama adalah No Container. Ini aplikasi standarnya tanpa Docker file atau belum di containerize. Kemudian yang kedua adalah aplikasi yang sama tapi sudah di containerize. Inilah aplikasi dengan arsitektur monolitik yang akan kita upload ke atau akan kita deploy ke AWS ECS dan Fargate. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi microservices-nya. Ini sama akan kita deploy nih aplikasi yang ini. Jadi yang kedua dan ketiga akan kita deploy ke AWS.
Nah, untuk mendownload atau clone aplikasi ini bisa dilihat di sini caranya. Banyak pilihan, bisa menggunakan HTTPS, SSH, atau GitHub CLI. Nah, kebetulan kita akan coba pada kesempatan ini kita coba GitHub CLI. Copy aja sintaksnya atau perintahnya, tinggal di paste nanti di sini perintahnya. Tapi sebelumnya kita buat dulu folder AWS. Kemudian kita masuk ke folder AWS, masih kosong, baru kita clone di sini. Nah, sudah berhasil di clone. Kita masuk ke dalamnya. Kemudian kita lihat isinya. Nah, seperti ini. Sama persis dengan yang ada di GitHub repository tadi. Jadi kalau kita lihat aplikasinya itu ada DB.json. Ini ada data users, kemudian ada data threads atau topik ini, ada juga post atau pesan. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakan data ini, bagaimana cara mengakses data ini. Kalau dilihat di server JS-nya itu seperti service yang ada itu ini route-nya. Nanti kita coba satu-satu untuk melihat bagaimana cara fungsi dari bagaimana cara kerja si aplikasi ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke folder yang pertama untuk melihat bagaimana cara kerja si aplikasi ini. Eh, kita harus install dulu. Dependensinya kita install, kemudian kita jalani aplikasinya. Nah, ini open browser. Nah, ini dia udah aktif di localhost dengan port 3000. Kalau kita lihat route API ready to receive request. Kalau kita buka users, route users, itu dia akan menampilkan data user ini. Nah, ini kita misalkan kita lihat ID user 4 kita rubah misalkan. Untuk yang keempat, maaf, DB user yang keempat ini kita ganti dengan kemudian yang ketiga kita ganti dengan kemudian yang kedua dengan kita save, kita restart aplikasinya, kita akses siapa aja usernya. Nah, sudah berubah. Kemudian kita lihat route apa saja yang ada. Ini kita udah coba akses tadi hasilnya seperti itu. Kemudian untuk user tertentu kita tinggal supply user ID-nya. Nah, untuk melihat data nomor 2 misalkan seperti ini. ID 3, ID 4 seperti itu. Kemudian route yang lain adalah thread. Ini topik. Jadi kalau kita akses route-nya, ini akan menampilkan topik-topik yang ada di
forum ini atau ada di chat ini. Ini topik ID, thread ID. Kemudian dibuat oleh siapa ini? User ID-nya 4 itu dibuat oleh user ID 4 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan salah satu thread dengan mensuplai thread ID. Thread ID 1 itu ini, thread ID 2 itu ini, dan 3 itu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pesan apa saja di thread itu gitu. Dengan mengakses ini outnya. Untuk thread ID 1, nah itu ada yang kirim pesan ini. Siapa yang ngirim pesan? User ID 4. Karena thread 1 itu si pembuatnya adalah 4. Judul threadnya adalah yang tadi. Kalau kita lihat di database-nya, thread yang pertama itu judulnya adalah ini. Kreatornya atau starter thread-nya itu si user ID 4. Kemudian pesannya apa? Pesannya adalah ini. Kemudian dijawab oleh user 2 ini dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di thread yang kedua, conversation-nya seperti ini. Thread yang ketiga, conversation-nya belum ada yang jawab. Oke, yang berikutnya adalah route by user. Jadi kita mau lihat user tertentu itu dia pernah posting apa saja. User ID 1 dia posting ini di thread yang kedua. Kemudian di thread yang ketiga dia posting ini. Untuk ID 2 itu ini. Dia pernah posting 2 kali message. Ketiga ini hanya 1 kali. Kemudian yang keempat ini. Hanya 1 message. Nah itulah kurang lebih cara kerja aplikasinya. Nanti kita coba, kalau ini kan lokal, nanti kita coba deploy di AWS, kemudian kita akses dari lokal. Ya, baik. Sekarang aplikasinya kita stop dulu. Sekarang kita balik ke langkah-langkah di tutorial. Setelah kita udah berhasil clone, kita ke modul berikutnya, yaitu containerize and deploy the monolith. Nah, kalau dilihat di struktur aplikasinya tadi, nanti kita akan mendeploy ini yang kedua. Di yang kedua ini sudah ada Docker filenya. Jadi ini nanti yang bertugas memerintah Docker bekerja itu adalah si Copilot nanti. Jadi kita hanya eksekusi Copilot, kemudian Docker akan containerizer, kemudian Copilot akan deploy ke server AWS. Nah, langkah-langkah yang berikutnya adalah nah ini nanti tahapannya seperti ini. Setelah kita tadi clone, kemudian dari sini kita jalankan Copilot-nya. Kemudian Copilot memerintahkan Docker untuk containerizer, kemudian dideploy ke ECR atau Elastic Container Registry, kemudian ke ECS.
atau Elastic Container Service. Bagaimana caranya? Yaitu masuk ke folder yang tadi, kemudian jalankan Copilot app init di folder tersebut. Oke, kita udah berada di folder yang dimaksud. Kemudian kita jalankan app init. Namanya misalkan app kelompok 3, nama aplikasinya. Sorry, kelompok 3. Nah, setelah Copilot init selesai, selanjutnya adalah create di environment. Tinggal jalankan aja perintah yang ini. Kita kasih nama environmentnya misalkan env kelompok 3. Temporary credential atau yang default. Tadi kita udah buat satu kredensial default, kita pakai yang default. Kemudian use default. Create environment, kita lihat apa saja yang dilakukan oleh Copilot di AWS kita. Yang pertama dari S3, ini tadi bucketnya. Nah, ini ada tambahan bucket. Kalau ini tadi kita manual buatnya, buat contoh aja. Nah, ini app kelompok 3 ini di store-nya di sini. Bucket yang ini. Nah, seperti ini. Selain di S3 juga ada di CloudFormation. Ini untuk template pembuatan aplikasinya nanti. Stack-nya ini. Misalkan untuk nah, seperti ini dia buat template stack. Nah, kalau di ECS-nya juga masih kosong. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah setelah create the environment, baru selanjutnya deploy. Nah, ini parameter name ini adalah nama aplikasinya karena kita tadi pakai nama nama environmentnya env kelompok 3. Jadi seperti ini.
Ya, setelah selesai di deploy, kita coba cek apa yang terjadi dengan ECS kita. Nah, ini udah masuk ke ECS kita. Ini menggunakan provider Fargate. Oke, selanjutnya adalah membuat service. Yang tadi monolith, karena di sini di ECS kita servisnya masih kosong nih. Sekarang kita init servisnya. Pilih yang kedua, load balance web service. Bisa diakses oleh publik nanti. Kita nanti coba pakai menggunakan browser yang berbeda. Servisnya monolith atau monolitik. Kemudian dockernya custom, kemudian dimasukkan ini. Karena dia docker filenya ada di dua, folder dua ini, services, ini. Docker file ini yang mau kita gunakan. Bisa copy dari sini. Services, API, baru docker file. Oke, benar. Custom path, docker filenya masukin. Nah, setelah selesai kita deploy service-nya, mungkin kita cek dulu service di CS-nya, apakah sudah ada. Nah, ini service-nya sudah ada. Service name-nya monolithic. Kalau link-nya tadi bisa dilihat di sini. Kita tinggal akses sini. Kita coba pakai browser yang berbeda. Nah, ready to receive request sama seperti yang di lokal tadi. Kalau kita masukkan API ready, kemudian masukin users, semua users ditampilkan, user tertentu. Cuman datanya ini masih asli, belum kita ganti untuk yang container rice yang kedua. Nggak apa-apa. Kemudian untuk treats, semua treats tertentu. Oke. Kemudian uh, lupa lagi tadi apa sih? Route-nya post, semua post. Kemudian
post in thread yang pertama ini post-post yang ada di atau pesan-pesan yang ada di thread topik pertama, yang ada di topik ketiga, yang kedua, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah by user, post by user. By user yang pertama itu dia postnya ini dan seterusnya. Oke, servisnya berjalan dan ini menggunakan arsitektur monolitik atau monolit. Kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu break the monolith. Untuk step pertama yaitu create the services. Kita akan mengcopy perintah untuk create the services post. Kita copy ke command line. Kemudian kita create the services yang kedua untuk threads. Kita copy perintahnya dan kita copy ke command line. Kemudian yang ketiga, kita copy kembali untuk create the services yang users. Kita copy ke command line kembali. Kemudian untuk step kedua, yaitu edit path di file manifest YML. Kita akan menambahkan API garis miring atau slash. Kita edit di Visual Studio Code. Yang pertama itu di post. Kita edit manifest YML. Kita tambahkan API garis miring atau slash. Begitu juga di thread. Kita tambahkan API slash. Dan di users kita tambahin juga API slash. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya adalah deploy microservices. Tadi yang sudah di 3 service yang sudah dibuat sebelumnya oleh Bang Ren, ini akan kita deploy ke ECS. Yang pertama perintahnya ini untuk mendeploy service post. Sambil menunggu ini nanti di ECS-nya akan muncul service baru dengan nama post. Oh, ini udah ada. Deployment-nya masih berjalan, belum selesai. Tapi service post-nya udah ada. Service yang berikutnya, service treats. Di S3-nya untuk yang post sudah selesai. Yang treats belum nampak.
Nah, service treat sudah kelihatan, cuman belum selesai, masih in progress. Selesai untuk yang treats, complete. Kemudian yang berikutnya adalah service users. Post dan treats itu sudah bisa digunakan servisnya seperti ini. Untuk treat nomor 1, post apa saja yang ada. Nah, ini untuk treat yang nomor 1. Nah, ini sudah menggunakan service microservices dari post. Dan seterusnya sama tadi seperti yang kita demokan untuk yang di monolithic. Demikian juga untuk yang service treat. Ini bisa diakses sama seperti yang tadi post. Nah, seperti ini. Untuk route apa saja yang ada bisa dilihat di server JS untuk service treat. Seperti ini, sama seperti yang sebelumnya di monolithic. Masih progress untuk users. Kalau kita lihat di ECS-nya juga, nah ini sudah ada untuk users, in progress, belum selesai. Oke, udah selesai untuk ngetesnya. Kita klik ini, servisnya apakah sudah berjalan. Nah, ini udah keluar hasilnya. Routes-nya kelihatannya sama. Nah, ini user nomor 1, user nomor 2, dan seterusnya. Oke, servisnya semua udah berjalan untuk yang microservices. Sudah selesai. Kemudian kita matikan. Untuk yang service pertama. Untuk kasus kita kasih nama monolitik ya, bukan monolit. Yes. Nah, service monolitik sudah selesai dihapus. Kalau kita lihat di ECS-nya, monolitik sudah hilang, sudah tidak ada lagi.
Nah, demikian akhir dari step yang keempat. Yang berikutnya adalah verify the deployment. Ini service user, streets, dan post. Ini udah kita verifikasi tadi. Sudah bisa kita buktikan. Jadi sudah berjalan servisnya. Selanjutnya adalah ke modul yang berikutnya. Karena tutorial ini sebetulnya sudah selesai. Kita berhasil mendeploy dua jenis arsitektur aplikasi, baik itu monolitik maupun microservices. Dan yang terakhir tadi monolitiknya sudah kita hapus, tinggal microservicesnya yang berjalan. Nah, selanjutnya adalah tahapan clean up karena sudah selesai. Silakan Mas Faisal. Oke, tahap selanjutnya yaitu clean up. Jadi langsung saja ke bawah ke implementasinya. Di sini nanti kita copy aja scriptnya, langsung dimasukkan ke command line, paste, lalu dijalankan. Dan untuk nama aplikasinya itu app desk kelompok 3. Dan di sini kita langsung yes aja. Oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk di ECS-nya itu nanti akan langsung ada beberapa yang services yang terdelete. Ini masih belum ada yang terdelete ya, masih ada status yang aktif karena untuk mendelete-nya itu memakan waktu juga. Lalu untuk yang di CloudFormation-nya nanti juga ada status di situ delete in progress ya, di situ juga. Untuk di S3-nya, nah untuk di S3-nya ini nanti yang di bawah ini yang app kelompok 3 akan menghilang, tapi di sini walaupun tidak ada notif atau statusnya ya, tapi nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, kita lihat lagi di ECS-nya. Di sini masih ada ya, karena prosesnya ini memakan waktu yang cukup. Mungkin sampai di sini dulu, karena mungkin ini memakan banyak waktu yang cukup lumayan. Jadi dari kelompok kami, kelompok 3, eh, telah menyelesaikan tutorial untuk monolithic application ini. Cukup sekian, dan terima kasih.